Para ulama telah bersepakat bahwa nafkah untuk kedua orang tua yang miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, maka nafkah kedua orang tua ini menjadi kewajiban anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian jika anak laki-laki ini telah menikah dan telah memiliki anak, maka dia punya dua kewajiban. Kewajiban menafkahi orang tuanya yang miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, dan menafkahi istri dan anak-anaknya sendiri. Jika seorang anak laki-laki mampu melakukan dua kewajiban ini, maka inilah yang wajib dilakukan. Tapi bagaimana jika dia tidak mampu memadukan dua kewajiban itu, karena penghasilannya yang pas-pasan misalnya? Dalam keadaan seperti ini, maka yang harus didahulukan adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Para ulama telah menegaskan hal ini sebagaimana diutarakan oleh penyusun kitab Kashful Qina. Dia berkata, seseorang yang tidak punya kelebihan dari nafkah untuk mencukupi semua yang wajib ditanggung oleh dirinya, maka yang pertama dia mulai adalah menafkahi dirinya sendiri. Jika setelah itu ada kelebihan untuk orang lain, maka dia harus mendahulukan istrinya. Karena nafkah untuk istri adalah kewajiban berdasarkan saling timbal balik atau al-mu'awadah, yaitu istri memberikan pelayanan kepada suaminya. Oleh karena itu pelayanan dari istri ini wajib diimbali dengan nafkah. Dan nafkah yang wajib karena al-mu'awadah atau timbal balik harus lebih didahulukan dari nafkah yang diberikan untuk kepentingan menolong. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Ta'ala memberikan kepada salah seorang di antara kalian kebaikan, nikmat atau rezeki, maka hendaknya dia memulai dengan dirinya dahulu dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Nafkah yang paling besar pahalanya adalah nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang kepada keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Seperti inilah syariat mendudukan perkara bahwa orang tua atau ibu yang miskin yang tidak memiliki penghasilan sehingga tidak bisa mencukupi makanan pokoknya sehari-hari tidak mungkin ditelantarkan. Nafkah atau makanan pokok orang tua adalah tanggungan dari anak-anaknya setelah sang anak laki-laki mencukupi kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya sendiri. Tetapi jika orang tua kondisinya cukup, tidak kekurangan untuk makanan pokoknya, misalnya orang tuanya memiliki penghasilan berupa uang pensiun, maka nafkahnya tidak wajib bagi anak laki-lakinya. Namun jika anak laki-lakinya hendak memberikan sebagian uangnya kepada ibunya, maka hendaknya sang istri tidak mencegahnya. Karena hal itu merupakan bentuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tuanya. Tentu dengan catatan setelah sang anak mencukupi nafkah untuk keluarganya. Bishr bin Al-Harith untuk berpamitan seraya berkata, aku akan berangkat haji, barangkali engkau hendak berpesan sesuatu kepadaku. Bishr menjawab dengan bertanya, berapa biaya yang telah engkau persiapkan untuk haji? Dia menjawab 2.000 dirham. Bishr kembali bertanya, apakah yang hendak engkau cari dalam hajimu? Apakah karena zuhud, rindu kepada Baitullah, ataukah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lelaki itu menjawab, saya hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban itu, Bishr langsung berkata, jika keridhaan Allah yang kau cari, tidak perlu jauh-jauh berhaji ke Mekah. Keridhaan Allah bisa kau peroleh dari rumahmu. Apakah engkau akan melakukannya? Dia menjawab, ya. Bishr lalu berkata, pergi dan berikan 2.000 dirham itu kepada 10 kelompok orang ini. Orang yang berutang agar dia dapat membayar utang-utangnya, atau orang miskin agar dia dapat mentas dari kemiskinannya, atau orang yang anggota keluarganya banyak agar mereka tercukupi keperluannya, atau pengasuh anak yatim agar dia dapat menggembirakan mereka. Jika hatimu mantap, berikanlah uang itu kepada salah satu kelompok tersebut, karena usahamu untuk mengembirakan hati seorang muslim, memberikan pertolongan kepada orang yang bersedih hati, menyelamatkan orang yang sedang dalam bahaya, memberikan bantuan kepada orang yang lemah, adalah lebih baik daripada 100 kali haji. Setelah haji wajib yang pertama telah ditunaikan, berdirilah dan berikanlah uang itu kepada mereka yang telah saya katakan. Apakah engkau keberatan memberikan uang biaya haji itu kepada mereka? Lelaki itu menjawab, aku lebih mantap untuk tetap berangkat haji. Sang ulama Bishr kemudian mendekatinya dan memberikan nasihat. Ketahuilah, harta kekayaan yang dikumpulkan dari kotoran perniagaan dan syubhat membuat hawa nafsu bertindak di dalamnya untuk memamerkan amal salehnya. Padahal
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak menerima kecuali amal orang-orang yang bertakwa kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam ada dua macam ibadah. Ibadah qasirah atau ibadah yang bersifat individu dan ibadah muta'addiyah atau yang bersifat sosial. Ibadah qasirah adalah ibadah yang manfaatnya hanya akan kembali kepada pelakunya saja, seperti sholat, puasa, iktikaf, haji, umrah, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan ibadah individual. Sedangkan ibadah muta'addiyah adalah ibadah yang manfaatnya tidak hanya kembali kepada pelakunya, tetapi juga kepada orang lain, seperti infak, zakat dan sedekah, wakaf atau sedekah jariah, menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, mengobati orang sakit, memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana alam, dan lain sebagainya. Ibadah ini disebut juga ibadah sosial. Al-Quran banyak sekali menyebutkan ayat-ayat berkenaan dengan perintah untuk beribadah qasirah atau ibadah individual, dengan diiringi perintah untuk beribadah muta'addiyah atau ibadah sosial. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bahkan hal yang berkenaan dengan orang-orang yang masuk neraka, nanti mereka akan ditanya oleh malaikat, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Kemudian perkara lain yang menunjukkan ibadah yang berimbang antara ibadah individual dengan ibadah sosial, yaitu ayat yang memerintahkan untuk berpuasa, diiringi dengan perintah memberikan makanan kepada fakir miskin. Terkait dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berat tidak mampu menjalankan puasa, ia tidak boleh berpuasa dan wajib membayar fidyah, yaitu memberi makanan kepada orang miskin. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Jika ditelaah lebih mendalam, ternyata masalah-masalah seperti ini banyak juga disebutkan dalam hadis-hadis nabawi. Begitu pentingnya keseimbangan keduanya. Perintah ini diperkuat dengan pedoman hadis nabawi yang memerintahkan dan mencontohkan kepada kita untuk beribadah sosial. Ketika Rasulullah SAW ditanya, perbuatan apakah yang paling baik dalam Islam? Beliau menjawab, memberikan makanan. Hadis riwayat Bukhari. Ibadah qasirah, ibadah individual, tidak selamanya berdiri sendiri dan terpisah dari ibadah muta'addiyah atau ibadah sosial. Ada kalanya sebuah ibadah memiliki dimensi individual dan sekaligus memiliki dimensi sosial, seperti ibadah kurban. Lalu bagaimana jika kita dihadapkan pada dua pilihan ibadah dalam waktu yang sama, antara ibadah individu dan ibadah sosial? Mana yang harus kita dahulukan? Rasulullah SAW apabila dihadapkan pada dua pilihan itu, sementara keduanya merupakan ibadah sunnah, maka Rasulullah SAW akan memilih ibadah sosial. Jika dihitung kesempatan yang dimiliki Rasul SAW untuk melakukan ibadah haji, beliau memiliki 3 kali kesempatan. Faktanya, Nabi SAW hanya melakukan haji sekali seumur hidupnya. Sementara tidak sedikit di antara kita umat Islam Indonesia, khususnya yang mampu, melakukan ibadah haji berkali-kali, bahkan seringkali senang jika bisa beribadah haji setiap tahun. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pun memiliki kesempatan untuk beribadah umrah sunnah ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali. Namun beliau beribadah umrah sunnah hanya 2 kali. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi kita yang bangga ketika dapat melaksanakan ibadah umrah setiap bulan. Alasan mengapa Rasulullah SAW beribadah haji hanya 1 kali dan beribadah umrah sunnah hanya 2 kali, hal ini bukan karena beliau tidak punya uang atau tidak mampu, melainkan beliau selalu menginfakkan uangnya untuk orang-orang yang tidak mampu. Motivasi untuk melakukan ibadah sosialnya jauh lebih tinggi ketimbang dengan motivasinya untuk beribadah yang bersifat individual. Itulah Rasulullah yang selalu mengedepankan keselamatan bersama dibandingkan dengan keselamatan pribadinya. Sejarah mencatat setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, banyak terjadi peperangan jihad fisabilillah. Perang memerlukan dana, maka uang Rasulullah SAW diinfakkan untuk mendanai jihad fisabilillah. Setelah peperangan, tentu banyak kaum muslim yang gugur sebagai syahid, meninggalkan anak dan janda. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyantuni para janda dan anak-anak yatim.
Di saat yang sama, banyak mahasiswa yang belajar kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak memiliki apapun kecuali badan mereka sendiri. Mereka tinggal di ruangan yang disebut suffah. Karenanya mereka disebut ahlus suffah. Makan mereka ditanggung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mampu.